Silih berganti. Dari Lampung Timur, camper van saya melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung. Rencananya, saya akan ke Pulau Pasaran yang terkenal sebagai sentra ikan teri. Ini dia Pulau Pasaran, sentra teri paling besar di Lampung. Semua teri yang ada di sini dibuat dengan fresh dan saya penasaran gimana sih cara pembuatannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Pasaran terletak di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Penduduk yang mendiami pulau seluas 13 hektar ini hampir seluruhnya menggantungkan hidup dari hasil ikan teri. Ciri khas teri di Pulau Pasaran adalah ikan terinya direbus langsung di atas kapal. Ini setelah dimasukin, setelah direbus langsung dikasih garam terus diaduk-aduk kayak gini selama 5 menit. Selain untuk mengasinkan, proses penggaraman juga berfungsi untuk mengawetkan ikan teri. Ikan teri termasuk ikan pelagis yang menghuni perairan pesisir. Ikan ini biasanya hidup bergerombol dalam jumlah yang banyak. Teri yang udah diolah di kapal ini mau dibawa ke darat buat lanjut dijemur. Ini lagi disusun dulu. Jika sedang musim, ikan teri yang didapat dalam sehari bisa mencapai belasan kuintal. Waktu ideal untuk mendapatkannya adalah ketika bulan gelap. Nama tempat penjemurannya ini di sini disebut bingkai dan karena bingkainya ini sebelah-sebelahan, jadi kalau bingkai yang belakang udah penuh tinggal balik badan aja. Jadi praktis banget jemurnya. Teri di Pulau Pasaran merupakan teri berjenis buntiau atau teri jengki. Memiliki ciri khas berwarna putih bersih dengan ukuran relatif lebih besar dibanding jenis teri lain. Setelah dijemur kayak gini baru nih dipilihin apapun di sini yang bukan teri. Nah ini untuk keranjang cumi sendiri. Teri yang sudah kering biasa dijual seharga Rp50 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Teri buntiau atau teri jengki merupakan salah satu bahan varian olahan kuliner orak-arik, kering tempe, hingga sambal. Udah dapet ikan terinya, sekarang mau langsung aja kita masak jadi sambal teri. Cocok nih, mumpung cuaca lagi dingin, makan yang pedes-pedes. Memasak sambal teri memang mudah dan cepat, namun rasanya dijamin sangat nikmat. Sambal terinya udah jadi, ini dari warnanya aja udah kelihatan mantep. Sensasi rasa pedas dan gurihnya ikan teri membuat lidah saya serasa bergoyang. Emang bener banget perpaduan antara sambal teri sama nasi hangat, nggak ada lawannya. Nah ini udah di perahu, mau langsung ke lokasi buat melihat gajah liar yang akan dihalau ya Bang ya. Iya. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo untuk ke lokasi. Jadi untuk memasuki area gajahnya kita harus melewatin dulu ini sungai. Ada jembatannya. Jadi sungai ini sungai buatan sedalam 2 meter yang emang sengaja dibuat biar gajah-gajah yang jinak nggak bisa nyebrang ya. Iya.
Taman Nasional Waikambas merupakan salah satu dari 2 taman nasional yang ada di Provinsi Lampung, selain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Gajah di Taman Nasional Waikambas ini pintar sekali. Bahkan si Joy ini bisa memahami puluhan kata dalam bahasa Indonesia. Ini persiapan mau dimandiin, disuruh duduk aja, duduk langsung. Wow, suara apa itu? Barusan kentut sih gajahnya, lucu banget suaranya. Dibanding mamalia darat lain, herbivora raksasa ini memang memiliki otak yang paling besar. Tak heran jika gajah bukan hanya pintar, melainkan juga memiliki sisi empati, emosi, dan daya ingat yang tinggi. Tidur. Nih bang. Oke. Tidur. Wow. Gajah di sini dimandiinnya sambil tiduran, enak banget. Terus, mau ambil lagi. Bentar. Berarti sehari 2 kali ya bang ya? Nah, gajah di sini mandinya juga 2 kali sehari, sama kayak manusia. Jadi sebelum dan setelah patroli dimandiin karena untuk mendinginkan badan si gajah. Gajah Sumatera merupakan subspesies gajah Asia dan tersebar hanya di Pulau Andalas, mulai dari Aceh hingga Lampung. Dengan berat mencapai 6 ton, gajah Sumatera adalah mamalia terbesar yang ada di Indonesia. Mandi udah, makan juga udah, sekarang gajah-gajah ini siap untuk diajak patroli. Ayo bang, let's go. Di sini infonya ada gajah liar, jadi mau dihalau pakai gajah yang ini nih. Namanya siapa ini Kang? Ini namanya Josh. Nama gajahnya Josh, ini gajah yang jinak. Halo. Hanya mahot yang sedang patroli saja yang diperbolehkan menaiki gajah. Selain petugas, siapapun dilarang menunggangi gajah. Nah, selama patroli berlangsung, jarak kita sama gajah juga harus diperhatikan. Kurang lebih sejauh inilah, karena menghindari perpindahan virus dari manusia ke hewan atau zoonosis. Selain itu juga, gajah kalau ketemu sama orang baru nih, suka agresif. Patroli kali ini melibatkan 2 ekor gajah jantan di mana masing-masing dikendalikan 2 orang mahot. Ini ada lagi nih yang unik. Jadi buat ngendaliin si gajah yang jinak, ini mahotnya pakai kaki dimasukin ke tali yang diiketin ke leher gajah. Jadi kalau mau buat gerakin gajah, kakinya digoyangin kayak mancal sepeda gitu ya. Kayak gue sepeda. Kontrolnya cukup pakai kaki, nggak kayak kuda kan. Kalau kuda ada talinya dikendalin pakai tangan, kalau ini pakai kaki. Gajah Sumatera sendiri termasuk satwa terancam punah. Populasinya tinggal 2.700 ekor, di mana 300 ekor diantaranya terdapat di Taman Nasional Waikambas. Banyaknya gajah di kawasan Waikambas dikarenakan bentang alam yang mendukung. Taman seluas 125.000 hektar ini memiliki dataran rendah dengan rerumputan luas, menjadikannya tempat tinggal yang nyaman bagi kawanan gajah. Nah, ini udah di perbatasan hutan. Di ujung sana udah kelihatan gajah liarnya. Jadi jarak kita maksimal untuk mendekat ke gajah liar kalau misalnya gajahnya lagi santai, nggak agresif atau nggak ada yang urgent, jaraknya 100 meter cukup untuk memantau aja ya. Nah, ini gajah jinaknya. Kalau ketemu kawanan gajah lain akan mengangkat belalai untuk mencium apakah gajah ini mengenali kawanan gajah yang ada di sana atau enggak. Karena emang indera terkuat di gajah ini adalah indera penciumannya, jadi bisa mengenal gajah lain dari penciuman. Untuk jumlah gajah liar di Taman Nasional Waikambas sendiri mencapai 200 ekor. Namun mereka akan bergerak dalam kawanan kecil.
Nah, kalau ketemu gajah liar kayak gini, kita juga nggak boleh rame-rame. Jadi biasanya para mahot juga saling ngasih kode pun pakai tangan. Ini gajah besar, gajah kecil, terus jumlahnya berapa. Ya, ada 2 gajah besar, 2 gajah kecil. Patroli berlanjut hingga malam. Namun, saya tidak ikut karena harus melanjutkan perjalanan.